Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 8 Agustus ya. Untuk IHSG ditutup minus koreksi 0,24% ke level 7195. Kemarin gagal breakout, hari ini juga masih belum berhasil breakout ya untuk IHSG di atas resistennya 7230-an. Jadi secara teknikal untuk resistennya masih sama sih. Jadi sempat naik nguji resisten, gagal breakout, turun lagi dan ditutup merah. Secara teknikal untuk supportnya masih lumayan di sini ya, 7110-an lah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 8 Agustus, secara keseluruhan untuk asingnya masuk ya. Jadi untuk hari ini asingnya net buy lagi. Paling banyak dibeli oleh asing masih sama seperti kemarin, yaitu Bank Mandiri. Net buy 175,4 M, kemudian asingnya juga masuk di BBCA 138,6 M, masuk di ASII 107,4 M ya, dan harga saham ASI naik lumayan tinggi hari ini. Kemudian ini menarik ya, hari ini aslinya udah net buy di saham BBRI walaupun belum terlalu banyak, 47,7 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada AMMN lagi, dan harga sahamnya hari ini turun cukup dalam ya untuk saham AMMN, nanti kita akan cek. Selain AMMN, aslinya juga keluar di BBNI 47,9 M. Antam keluar 25,1. Kalau lihat secara keseluruhan hari ini aslinya net buy. Semoga aja ini cuman koreksi wajar ya untuk IHSG. Untuk besok sih pantau aja resistennya ini 7230-an. Kalau menurut saya sih ada potensi naik ya nguji resistennya ini. Mungkin polanya kalau nggak konsolidasi sedikit di bawah resistennya ini ya semoga aja bisa breakout. Kalau kita lihat untuk indeksnya hari ini, untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau ya. Yang hijau nggak ada yang naik tinggi-tinggi banget, yang merah pun juga nggak ada yang dalam-dalam banget ya. Jadi mungkin untuk besok ya itu, kalau nggak sideways seperti ini ya mudah-mudahan bisa breakout sih kalau melihat aslinya masuk hari ini di IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA dulu. Hari ini aslinya masuk ya, masih masuk, dan harga sahamnya naik lumayan tinggi 1,24% ya, udah nutup gap ke level 10.225. Di awal market open gap atas, turun ya, nguji dekat area support, kemudian naik lagi. Secara teknikal untuk resistennya masih di 10.400 ya untuk saham BBCA ini, masih di sini ya. Semoga aja besok masih bisa naik ya, kalau bisa breakout bagus ya. Cuman kalau melihat yang udah mungkin ya kalau naik nggak tinggi-tinggi banget ya untuk BBCA ini untuk saat ini, apalagi kalau lihat nilai transaksinya nggak rame-rame banget lah hitungannya untuk hari ini nilai transaksinya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBCA ini aslinya net buy 138 M, dan untuk nilai transaksinya 500-an M aja. Jadi ya aslinya masih masuk ya, cuman nggak akumulasi banyak-banyak banget untuk sekelas BBCA. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 8 Agustus, untuk asingnya yang masuk ada RX sama ZP ya. Untuk RX versi asing ini 100% transaksinya buy di saham BBCA, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali ya. Jadi 100% buy akumulasi untuk RX versi asing di saham BBCA. Untuk ZP versi asing sendiri masuk lumayan banyak 104,2 M. Kemudian CCTP BK juga masuk ya. Yang jualan untuk asnya ada AK KZ. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, sebagian retail keluar, jadi kayaknya untuk besok masih ada potensi naik sih kalau untuk BBCA menurut saya ya. Untuk target price-nya mungkin buat teman-teman yang swing kemarin udah ambil di area support ya, masih di sini dekat-dekat 10.400. Semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini ditutup hijau ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget untuk saham BBRI. Naik 0,87% ke level 4660.
Ini secara teknikal berhasil breakout, bahkan tadi sempat lumayan tinggi ya 4690, cuman ya ada sedikit perlawanan turun. Kalau secara teknikal untuk supportnya ya 4640 ini udah jadi area supportnya, dan resistennya kalau misal besok naik ya semoga aja bisa nguji 4770 ya, semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya hari ini mulai masuk ini walaupun belum terlalu banyak, semoga aja untuk besok bisa masuk banyak ya di saham BBRI. Nah kalau aslinya masuk banyak sih kayaknya potensinya bisa terbang itu. Tapi kalau lihat transaksi hari ini yang akumulasi banyak kayaknya nggak ada ya. AKZP CC ini malah hitungannya nilainya kecil-kecil, dan AKZP CC BK ini versi asing hari ini cenderung trading ya di saham BBRI, walaupun mereka net buy tapi nilai transaksinya cukup gede dan net buy-nya nggak sejauh ya dibandingkan dengan nilai transaksinya, jadi cenderung trading untuk asing hari ini di saham BBRI. Cuman secara keseluruhan sih untuk asingnya net buy ya, ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk paling banyak AK 14,2 M net buy. Untuk transaksinya ini tumben ya didominasi oleh lokal, dan yang keluar untuk lokalnya paling banyak SQ 32,2 M, PD 27,1 M, XC keluar 8 M-an. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok kalau nggak sideways ya polanya ya konsolidasi seperti ini di area ya, semoga aja nggak jebol lagi di bawah 4640 untuk besok ya. Untuk saham BBRI itu udah cukup bagus. Harapan kita sih bisa naik ya, nguji resistennya di 4760-an. Cuman ya kita lihat aja besok. Kalau untuk jangka panjang cukup menarik, tapi kalau untuk trading mungkin nunggu lebih liquid lagi ya, agak lebih liquid, lebih volatile lagi, lebih rame. Tapi disclaimer sih, kalau untuk swing-swing juga sebenarnya lumayan berani. Nanti target price-nya kalau bisa breakout di atas 4770 ya di sini 4970. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga ditutup naik ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,37% ke level 6.800. Secara teknikal masih bisa bertahan di atas supportnya ya. Untuk supportnya masih di 6750, semoga aja besok nggak jebol di bawah itu. Kalau melihat asingnya beberapa hari terakhir ini cenderung masuk terus ya di saham BBRI, semoga aja besok ini sih masih bisa naik ya. Untuk resistennya mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di area supportnya 46750 ya, untuk target price nya kalau untuk swing ya semoga aja bisa ke 7075. Kalau kita lihat hari ini yang akumulasi siapa untuk saham BMRI tanggal 8 Agustus secara keseluruhan RX ya. RX di sini kalau kita perhatikan cenderung akumulasi sih ya. Nilai transaksinya 141 M dan net buy 138,8 M net buy. Selain RX untuk aslinya yang masuk ada ZP net buy 59 M, kemudian KZ 40 M-an lebih, YO 38 M-an ya. Kemudian yang keluar untuk aslinya hari ini di saham Bank Mandiri ada AK, DX, CC, BB. Wah lumayan banyak juga yang keluar hari ini untuk aslinya di saham Bank Mandiri ya. Cuma secara keseluruhan masih net buy tadi kalau nggak salah. Net buy sebanyak 175 M-an. Kalau lihat transaksi hari ini ada yang akumulasi dan yang masuk juga didominasi broker-broker asing lagi. Semoga aja masih bisa naik untuk besok untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk target price-nya sih kalau untuk swing ya di 7075 ya. Kalau untuk jangka panjang ya disclaimer ya, kalau mau nambah muatan sih kayaknya masih ada potensi naik sih sebenarnya untuk saham Bank Mandiri ya, apalagi fundamentalnya cukup bagus. Kemudian aslinya juga terus masuk, belum keluar, dan ini harganya masih lumayan jauh ya dari harga tertingginya waktu itu di 7.500. Sedangkan untuk BBSA udah mendekati. Sedangkan untuk Bank Mandiri ini masih ada satu resisten lagi di 7.075 ya. Semoga aja bisa breakout sih besok ya ketika nguji resistennya.
Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk polanya mungkin untuk beberapa hari terakhir ada potensi naik. Yang uji resistennya ini kalau gagal breakout ya koreksi dulu atau sideways. Cuman kalau berhasil breakout mulai ngejar 7.500. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini naik lagi ya. Bahkan ini berhasil sedikit breakout sih. Jadi buat teman-teman yang tadi sempat taking profit ya, semoga aja besok koreksi dulu ya. Kemarin turun itu mentok di area support dan hari ini udah nyentuh resistennya lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII apakah disertai akumulasi hari ini tanggal 8 Agustus masuk lumayan banyak, aslinya 107 eman. Kalau kita lihat lebih detail ASII hari ini tanggal 8 Agustus secara keseluruhan sih yang masuk ini didominasi broker-broker asing ya, AK, ZP, RX. AK versi asing masuk 63M, untuk AK lokalnya juga masuk ini 37,1M ya, bahkan untuk AK versi lokal ini 100% transaksinya buy di saham ASII, jadi lokalnya pun ada yang akumulasi nih. Untuk asingnya net buy, AK, ZP, CC, RE, KZ versi asing net buy. Untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng. ZP masuk 35,9M net buy, CC net buy 22 eman, RX net buy 22 eman ya. Bahkan untuk RX versi asing ini juga 100% transaksinya buy ya, RE, KZ versi asing. Kemudian yang keluar untuk asingnya paling banyak BK aja 29,8M. Jadi untuk asingnya net buy, lokalnya sih sebenarnya lebih banyak yang keluar ya secara nilai, cuman yang keluar ini sebagian retail. Sedangkan yang masuk ini AK, ZP, IF, RF, BQ ya versi lokal. Lihat transaksi hari ini untuk saham ASII sih cukup bagus. Jadi semoga aja untuk besok kalau lihat transaksinya kalau nggak konsolidasi seperti ini ya, sideways di area resistennya 4.700-an ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi loh untuk lebih tinggi untuk sama ASII. Kalau misal buat high baru di atas 4750 maka itu ada potensi mulai ngejar 4860 ya untuk besok. Ya buat patokan harga tertingginya hari ini itu ya, kalau bisa lebih tinggi lagi ya potensi mulai ngejar resisten selanjutnya di 4860. Cuman kalau malah turun jebol di bawah 4725 ya hati-hati aja ya kalau turun. Atau buat teman-teman yang mungkin yang udah ambil di support dan untuk sampai saat ini belum taking profit, kalau mau pasang trailing stop ya bisa di 4700. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini koreksi turun 1% lebih kalau nggak salah tadi ya, 1,39% ke level 1270. Ini pada laporan kuartal 2-nya bagus tapi harganya sempat naik sih, cuman mentok di sini aja ya. Waktu itu 7.400, habis itu turun-turun lagi nih. Apakah kesempatan buat yang belum punya posisi di saham Antam atau ada potensi masih sideways dulu? Coba kita cek siapa tuh udah ada yang akumulasi untuk hari ini di saham Antam tanggal 8 Agustus. 8 Agustus aslinya net sell 25 eman. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Antam tanggal 8 Agustus secara keseluruhan hari ini sih sebenarnya kurang bagus ya untuk transaksinya. Didistribusi oleh BK sama ZP dan dua broker ini asing ya, jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal, dan lokalnya pun yang nampung ini didominasi broker-broker retail YP, XL, XI, CC ya, NI. Jadi kurang bagus untuk transaksinya, hati-hati aja untuk besok, apalagi kalau masih merah di awal market sih saran saya jangan buru-buru buat average down. Tapi kembali lagi disclaimer ya, takutnya kalau masih turun-turun terus ya secara teknikal supportnya lumayan dalam sih di 1180-an. Ya kalau untuk jangka panjang disclaimer juga ya, yang penting sabar aja, belinya jangan pakai uang panas. Kalau untuk trading atau swing kayaknya untuk besok mending di awal market wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam ya, buat patokan resistennya masih di 1330.
Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini koreksi cukup dalam 8% lebih ke area supportnya 10.350 ya. Tadi sempat nyentuh support 10.325. Cuman ya ada sedikit perlawanannya, cuman ini di area support sih. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market jebol support, ya udah wait and see aja dulu, kayaknya ada potensi mulai bearish, mulai turun lagi lebih dalam sih kalau misal jebol di bawah 10.300an ya untuk saham AMMN. Di awal market sebenarnya untuk saham AMMN sempat naik yang mendekati resistennya, cuman kayaknya masih belum bisa breakout, malah dibanting turun ini. Kalau kita lihat juga ASINya hari ini keluar lagi ya di saham AMMN sebanyak 188,4 M. Kalau kita lihat lebih detail AMMN hari ini tanggal 8 Agustus yang distribusi BK, ZP, AK versi asing net sell ya, dan yang nabung untuk ASINnya TPCC itu pun nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing, yang nampung lokal ya. Ini yang nampung CC, XL, SU, YP, XC ya. Untuk nilainya ya nggak sebanyak asing distribusi, jadi harga sahamnya turun cukup dalam. Distribusinya hari ini juga hitungannya lumayan gede sih kalau kita lihat yang masuk sama yang keluar ya, buyer sama sellernya. Jadi hati-hati aja untuk besok, apalagi kalau langsung merah di awal market, mending wait and see. Buat teman-teman yang tadi sempat ambil misal di area support, kalau mau cut loss sih disclaimer ya, cuman kalau tetap masih mau hold ya jangan buru-buru buat average down lagi aja, mungkin seperti itu sih. Kalau kita lihat untuk AMMN di sini pendapatan laporan kuartal 2-nya udah diupdate dan sebenarnya bagus ya, tapi harga sahamnya kok turun. Valuasinya emang cukup mahal ya, 9 kali untuk PBV-nya dengan ROE 19% ya, hitungannya mahal sih. Net profit marginnya lumayan gede, 30-an% ya, mungkin karena mahal aja ya. Jadi kalau mau entry untuk investasi ya kurang pas kalau melihat valuasinya saat ini. Kalau untuk trading pun kayaknya mending nunggu saham yang uptrend ya. Mungkin kalau turun bearish untuk saham AMMN, kalau trading itu ya nunggu momen buat technical rebound aja, namanya seperti itu. Ya ini sih di support ya, siapa tahu besok technical rebound ya, disclaimer. Cuman kalau mau entry agak beresiko ya, lihat transaksinya hari ini. Mending wait and see aja dulu lah di awal market ya. Oke, itu untuk saham AMMN ya, pantau aja di awal marketnya gimana, apakah masih bisa bertahan di 10.300an atau enggak. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 8 Agustus koreksi 1,24% ke level 3.190. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro tanggal 8 Agustus ya, hasilnya masuk dikit 1,1 M aja, tapi paling enggak belum net sell ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 8 Agustus secara keseluruhan ya, yang distribusi CC PD versi lokal ya, PDCC-nya versi lokal, distribusi untuk aslinya sendiri ya, sebagian keluar sebagian masuk. Kalau lihat transaksinya ya ini didistribusi oleh lokal. Untuk besok sih cuman distribusinya nggak gede-gede banget ya kalau dibandingkan yang masuk. Ya kalau menurut saya sih kayaknya ya candlenya seperti beberapa hari terakhir ini ya, kecil-kecil untuk body candlenya. Kalau turun supportnya buat patokan saya di sini ya, selama nggak jebol aja di bawah 3120, mudah-mudahan aman untuk saham Adaro. Untuk besok mending kalau nggak terlalu ramai wait and see aja dulu ya, mungkin seperti itu aja untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini koreksi cukup dalam ke level 68. Open gap atas di awal market, sedikit open gap atas naik, cuman langsung jebol support. Kalau kita lihat untuk transaksinya apakah ada yang nampung. Memang untuk saham BSBK dari kemarin ya naik cukup tinggi itu ya karena digoreng ya, ada yang akumulasi. Untuk hari ini tanggal 8 Agustus masih
belum ada yang akumulasi ya, ini yang masuk sama yang keluar lebih banyak yang keluar, dan yang masuk AXY, XL ya, CC didominasi broker-broker retail lagi. Jadi hati-hati aja untuk besok kalau di awal market merah atau masih nggak bisa naik ya, apalagi jebol support di bawah 64 ya bisa ke 60. Jadi buat teman-teman yang masuk untuk scalpingan aja itu pun nunggu momen ya. Mungkin kalau di dekat area support 64 ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer kalau mau entry nanti profit 2-3% ya diamankan aja ya. Takutnya kalau misal ke area support kemudian mantul naik itu cuma technical rebound aja malah turun kan, jadi amannya buat scalpingan. Oke, itu untuk saham BSBK ya, pantau aja area supportnya ini 64 untuk besok ya. Semoga aja nggak jebol, cuman kalau jebol di bawah itu bisa ke 60. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO ya, yang masih arah, yaitu DOS. Naik 35% lagi ke 244. Di awal market open gap atas ya, jadi opennya di sini ya, cuman nggak langsung open arah. Kalau lihat hari ini ada bentuk candle berarti terjadi volatilitas ya tadi. Kalau kita lihat apakah cukup banyak saham yang diperjualbelikan hari ini di saham DOS hari kedua IPO ya, tanggal 8 ya, masih enggak 17 eman sih, 13. Coba kita lihat ya untuk saham DOS, apakah ada yang jaga harga. CP ya, akumulasi 7,2 M, dan yang keluar AOIN. Kalau lihat transaksinya sih ya retailnya mulai keluar ini malahan, dan ada yang akumulasi yaitu CP. Untuk CP ini jaga harga ya, kalau lihat transaksinya. IF juga sama, hampir seluruh transaksinya mereka buy. AI juga sama. Jadi ini yang jaga harga CP, IF, AI dia. Kalau lihat transaksinya sih kayaknya ada potensi masih naik ya untuk besok ya, cuman ya hati-hati aja sih, ini saham-saham baru IPO jadi amannya buat scalpingan. Masih ada potensi naik, cuman kalau untuk arah kayaknya mungkin belum tentu ya. Ya kita lihat aja besok sih. Kemungkinan di awal market naik ya, cuman habis naik ya itu tergantung mekanisme pasarnya ya. Jadi lihat bid overnya aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham DOS. Hari ini lihat transaksinya ada potensi masih naik sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang IPO NOST. NEST ya. Hari ini juga arah, cuman hari ini ada volatilitas juga ya untuk NEST. Coba kita lihat apakah cukup banyak lot yang diperjualbelikan hari ini di awal IPO. 129 M, jadi cukup gede ya untuk nilai transaksi hari ini. Cukup liquid berarti ini. Lihat transaksinya yang keluar juga lumayan banyak. Untuk besok sih kayaknya ya ini hati-hati ya, kalau mau masuk untuk NEST besok kayaknya ada potensi koreksi turun, walaupun di awal market open gap atas atau hijau, itu habis itu ada potensi turun sih kalau lihat transaksinya hari ini. Tapi itu hanya potensi ya, untuk kenyataannya ya kita lihat aja besok ya, soalnya ini hanya analisa aja. Kalau lihat transaksinya ya seperti ini, cukup banyak lot atau lembar saham yang diperjualbelikan di awal IPO-nya. Jadi ini yang floating di regular market di hari pertamanya itu udah cukup banyak. Yang keluar HD, AOIN, MG, dan yang nampung CP, AZBQ. Kalau kita lihat yang jadi underwriter-nya untuk saham NEST, HD, dan HD-nya masuk atau keluar ya tadi? Mana? HD-nya keluar ini 8,3 M ya. Jadi hati-hati aja untuk besok. Kayaknya ada potensi
koreksi ya, potensi untuk kenyataannya ya kita lihat besok. Oke, mungkin itu untuk saham NEST. Kembali lagi disclaimer, mungkin skenario-nya akan open gap atas dulu di awal market, tapi habis itu koreksi turun. Kita lihat aja besok ya. Oke, itu untuk saham NEST. Mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat.